Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Agung Enggal Nugroho. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-16 tahun 2020 pada LAN KDOD Samarinda. Ini adalah jurnal kami yang kelima dengan tema nasionalisme. Mencintai negeri ini adalah sebuah kewajiban. Itu adalah tema dalam materi kita hari ini. Pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain merupakan definisi dari nasionalisme. Jadi, bagaimana cara kita mencintai bangsa dan negara ini dengan cara yang wajar merupakan wujud dari nasionalisme. Sebagai aparatur sipil negara, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita sadari bersama bahwa ada tiga tugas utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk melaksanakan ketiga hal tugas ini, ASN harus memahami dan memiliki kesadaran bahwa kita berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakannya. Mulai dari ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sampai dengan keadilan sosial. Definisi nasionalisme tentu banyak. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, nasionalisme adalah wujud cinta kita kepada bangsa dan negara. Di sini ada menurut Prof. Otto bahwa nasionalisme adalah sebuah persatuan karakter atau perangai yang timbul karena adanya perasaan yang senasib. Kemudian adalah suatu kehendak untuk bersatu, bernegara. Kemudian ada sebuah bentuk rasional dan formalitas yang terbentuk karena kesadaran nasional untuk bernegara dan berbangsa. Intinya adalah bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Kalau kita memiliki nasionalisme yang baik, selalu tentunya dalam setiap sikap dan tindakan kita selalu berusaha untuk selalu menjaga kedaulatan dan keutuhan negara tercinta. Tantangan terbesar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dari diri sendiri, yang pertama tentu adanya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, kemudian selalu berpikir bahwa yang dulu itu sudah kuno, ketinggalan zaman, kemudian pemikiran-pemikiran pragmatis berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sedangkan untuk di lingkungan keluarga, misalnya, tantangannya adalah susahnya kontrol orang tua terhadap anak. Saat ini, sosial media, smartphone itu sudah menghiasi kehidupan anak-anak. Kemudian berkurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak, kesibukan kerja, kemudian rutinitas keseharian yang menuntut kita meluangkan waktu lebih membuat terkadang perhatian kita untuk anak atau keluarga sedikit berkurang. Terakhir tentu adalah sifat individualisme. Kemudian di lingkungan masyarakat, tantangan terbesar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme munculnya konflik-konflik agama, konflik antar etnik, disintegrasi bangsa, hilangnya pelajaran wawasan kebangsaan dalam kurikulum, kemudian kesenjangan sosial, penggunaan media sosial yang tidak terbatasi gitu ya, kemudian kurangnya pemahaman global, perkembangan zaman, sampai dengan terkait dengan isu pemerataan pembangunan di negara kita. Untuk instansi, tantangan terbesarnya adalah integritas pemimpin tentunya ya, bagaimana pemimpin bisa menjadi contoh dan leader bagi anggotanya, kemudian korupsi yang menimbulkan kekecewaan gitu ya, kemudian keadilan seorang pemimpin. Ini tentu berkaitan dengan nilai-nilai akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu contoh berita yang cukup menghebohkan pada saat 17-an beberapa waktu yang lalu. Aksi heroik seorang bocah SD panjat tiang karena tali bendera putus. Jadi pada saat tali bendera itu putus, anak ini kemudian langsung dengan sukarela tanpa diperintah ya, dia langsung memanjat tiang bendera itu untuk mengambil tali untuk memastikan bendera ini bisa berkibar. Ini adalah contoh aksi nasionalisme yang tertanam kepada jiwa seorang siswa. Kita tentu berharap kita yang
dewasa ini, apalagi yang ASN ini juga bisa menteladani sikap nasionalisme seperti ini. Mulai dari hal-hal yang kecil, tidak hanya hal yang besar gitu ya. Kemudian refleksi internalisasi, materi ini memberikan pemahaman bahwa nasionalisme ASN dalam menjalankan tugas itu tidak lepas dari 5 dasar negara, yaitu Pancasila, kemudian memberi pemahaman tentang pentingnya nasionalisme dan menjaga bangsa dan negara ini, kemudian memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk sikap atau tindakan yang mencerminkan nilai nasionalisme, dan yang terakhir adalah memberikan pengetahuan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi di masa saat ini ya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kemudian rencana aksi selalu ya menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap tindakan, saling menghormati agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Kemudian berikan kesempatan yang sama pada setiap mahasiswa nih untuk kami dosen dalam menyampaikan kritik maupun saran dalam proses pembelajaran, serta memberikan penjelasan mengenai sikap-sikap nasionalisme kepada mahasiswa agar mereka juga turut berpartisipasi dalam menjaga bangsa dan negara ini. Mungkin demikian materi kita tentang nasionalisme. Mari menjadi ASN unggul, berintegritas, profesional, inovatif, dan juga peduli. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.